Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang prosedur penelitian, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Maka dari itu, kita langsung saja kepada pemateri 1, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Fanti Zeta Farana Putri, NPM 195060 sebagai pemateri pertama. Yang pertama, pengertian prosedur penelitian. Prosedur penelitian yaitu langkah-langkah yang dipakai untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam penelitian ini. Dengan pembahasannya tentang lokasi dan subjek populasi atau sampel penelitian, desain penelitian, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan, dan justifikasi. Definisi operasional, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, dan alasan rasionalnya, dan analisis data. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya kepada pemateri 2, silakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya sebagai pemateri 2 yang akan menjelaskan mengenai desain penelitian. Nah, pada pelaksanaan penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahap. Yang pertama ada tahap persiapan. Langkah yang dilakukan pada tahap ini yaitu penyusunan proposal yang berisi rancangan penelitian. Pada langkah ini, penelitian dibimbing oleh dosen atau dosen pembimbing yang kemudian disetujui dan selanjutnya dapat dikembangkan oleh penulis baik sesuai dengan teori maupun metode penelitian yang digunakan. Setelah proposal disetujui berdasarkan masalah yang ditemukan, maka penulis memilih masalah yang akan diteliti. Contohnya, orang tua yang tinggal di wilayah keseluruhan Bojong Herang RW 10 Kecamatan Cianjur untuk menjadi responden pada penelitian ini. Keluarga yang diteliti terbagi dari 3 keluarga yang berbeda, yaitu keluarga 1 adalah keluarga yang memiliki ayah atau ibu yang bekerja dengan anak. Keluarga 2 adalah keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak dengan ayah yang bekerja, sedangkan ibu yang menjadi rumah tangga. Sedangkan yang keluarga ketiga adalah keluarga yang memiliki ayah atau ibu saja atau single parent dengan anak. Nah, pada tahapan ini juga penulis mempersiapkan lembar pedoman wawancara dan pedoman observasi serta persiapan surat izin penelitian dari instansi atau kampus terkait demi kelancaran penelitian penulis nantinya. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan adalah tahap penggalian informasi data secara mendalam dari pihak-pihak yang terkait. Nah, hal ini dilakukan dengan mengecek kebenaran informasi yang didapat dan informan kepada orang lain atau pihak-pihak yang ada kaitannya dengan informan. Tujuannya yaitu untuk membandingkan informasi yang dapat agar ada jaminan tentang kebenarannya. Nah, pada tahapan ini juga dilakukan perbandingan antara hasil observasi dengan wawancara. Yang terakhir ada tahap pelaporan. Pada tahap ini, penulis melakukan kegiatan regulasi data yang merupakan pengecekan atau pemeriksaan dari data yang diperoleh agar memperoleh keabsahan data. Nah, penyusunan laporan ini hasil pengumpulan dari data hasil observasi dan wawancara, maka dapat dihasilkan penelitian dalam penyusunan laporan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan maksud atau tujuan penelitian, kemudian disusun secara sistematis berdasarkan prosedur pelaporan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, moderator. Terima kasih kepada pemateri 2.
Selanjutnya kepada pemateri 3, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh prosedur penelitian kuantitatif. Pada prosedur penelitian kuantitatif, yang pertama ada penentuan dan perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan proses awal dalam setiap penelitian. Yang perlu dirumuskan bukan saja luasnya cakupan wilayah atau problem areas, tetapi juga fenomena yang diteliti. Yang kedua ada perumusan hipotesis. Hipotesis adalah rekaan atau dugaan tentang jawaban yang hendak diteliti. Hipotesis sebaiknya yang pertama timbul dari proses deduksi. Yang kedua, hipotesis harus merupakan rekaan atau dugaan dari jawaban yang akan diperoleh. Yang ketiga, didefinisikan secara operasional dan dapat dinilai berdasarkan data yang ada. Dan yang keempat, dirumuskan dalam kalimat deklaratif alternatif atau boleh juga dengan kalimat menyangkal, tetapi tidak dengan kalimat tanya. Selanjutnya ada pengidentifikasian dan penetapan variabel. Variabel adalah komponen yang berubah atau bervariasi dari suatu fenomena. Setiap penelitian biasanya mengandung setidaknya dua variabel utama, yaitu independent variable dan dependent variable. Di dalam pengidentifikasian dan penetapan variabel ini, yang pertama ada perumusan definisi operasional, yang kedua ada perencanaan desain atau pola kerja operasional penelitian, yang ketiga penyusunan instrumen pengumpul atau IPD, yang keempat kerja lapangan, yang kelima menulis laporan hasil penelitian dengan sistematika tertentu. Di dalam bagian menulis laporan, bagian di atas apabila dituntut alurnya menghasilkan tahapan pola umum penelitian secara lebih rinci, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan. Di dalam tahap perencanaan meliputi yang pertama memilih masalah yang researchable, yang kedua studi eksplorasi, yang ketiga merumuskan dan membatasi masalah meliputi judul dan pertanyaan penelitian, merumuskan tujuan dan manfaat penelitian, yang kelima mengadakan studi kepustakaan dan merumuskan anggapan dasar, yang keenam merumuskan hipotesis. Lalu di dalam menulis laporan dalam kuantitatif ada merumuskan metode penelitian atau pengumpulan data yang meliputi pertama jenis data, sumber data, metode, dan teknik pengumpulan data juga alat analisis data. Selanjutnya ada di tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan meliputi pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir ada tahap pelaporan dan publikasi, yaitu pembuatan laporan dan publikasi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 3. Selanjutnya kepada pemateri 4, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh prosedur penelitian kualitatif. Secara operasional dalam penelitian kualitatif ditempuh tahapan dan langkah-langkah. Yang pertama, rumusan fokus masalah. Orientasi masalah yang menjadi fokus penelitian kualitatif sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif. Perbedaan itu terletak pada kepeduliannya, yaitu pada proses dan interaksi. Dalam penelitian kuantitatif, kepedulian masalah adalah pada hasil dan produk. Oleh karena itu, masalah penelitian ini biasanya dibuat dalam suatu rumusan yang mempertanyakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang kedua ada kerangka kerja teoritis. Kerangka kerja teoritis adalah semacam kerangka kerja yang akan digunakan untuk memandu penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data yang terkait dengan apa yang diteliti. Yang ketiga, pengumpulan data. Dalam rangka pengumpulan data, penelitian kuantitatif menggunakan suatu desain tertentu. Secara garis besar, desain-desain penelitian kuantitatif ada yang memfokuskan
pada penelaahan terhadap suatu kasus, dan ada yang memfokuskan pada penelaahan terhadap berbagai kasus. Nah, dalam telaah kasus tersebut, sumber datanya adalah tatanan, subjek, dokumen, atau peristiwa. Yang keempat ada analisis data. Pelaksanaan analisis data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan pada saat masih di lapangan atau setelah data terkumpul. Analisis data di lapangan terkait dengan kepentingan memperbaiki dan mengubah baik asumsi teoritis yang digunakan maupun pertanyaan yang menjadi fokus penelitian. Yang hal tersebut lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, sedangkan analisis setelah data terkumpul dilakukan dalam upaya menyusun temuan penelitian secara umum. Yang terakhir, ada penyusunan laporan. Secara umum, laporan penelitian pada dasarnya merupakan upaya penelitian mengkomunikasikan hasil atau temuan yang diperoleh. Bentuknya dapat bermacam-macam sesuai dengan kepentingannya. Dalam penyusunan laporan penelitian kualitatif, acuan pola yang digunakan memuat paling tidak 4 persoalan pokok, yaitu 1. Konteks dan fokus permasalahan, yang kedua kerangka kerja teoritis, yang ketiga deskripsi data penelitian, dan yang terakhir keempat verifikasi atau kesimpulan serta implikasinya. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 4. Selanjutnya kepada pemateri 5, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang jadwal penelitian. Jadwal kegiatan penelitian adalah serangkaian daftar tabel yang menunjukkan tahapan secara lengkap dan persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan dengan memberikan keterangan waktu di dalamnya. Sehingga hal ini bagian daripada rencana penyelesaian yang bersifat sistematis. Oleh karenanya itu, isi daripada jadwal pelaksanaan penelitian ini harus secara detail, periode, waktu dalam penentuan pengumpulan data, dan penulisan laporan penelitian. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah semacam rujukan seorang penulis dalam penyusunan karyanya. Daftar pustaka dapat kita temukan di makalah, laporan penelitian, skripsi, maupun esai. Daftar pustaka penting peranannya dalam sebuah karya tulis. Sebuah karya tulis besar yang tidak memiliki daftar pustaka bisa saja diragukan kebenarannya. Di sini ada fungsi daftar pustaka. Yang ke-1 yaitu memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tetapi juga ditambah dengan pemikiran orang lain. Yang kedua, apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. Yang ketiga ada memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. Dan yang terakhir ada menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dibuat. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yang terakhir, daftar pustaka ada unsur-unsurnya. Yang pertama, nama pengarang, yang kedua, judul buku, yang ketiga, data publikasi, dan yang keempat, untuk sebuah artikel, diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan. Lalu ada syarat untuk daftar pustaka. Yang pertama, diawali dengan penulisan nama akhir atau belakang. Yang kedua, gelar kesarjanaan penulis tidak perlu dicantumkan. Yang ketiga, judul buku dicetak miring. Yang keempat, baris pertama diketik mulai ketukan pertama, sedangkan baris kedua, dan selanjutnya mulai ketukan ketujuh. Yang kelima, ada jarak baris atau spasi. Dan yang keenam, jarak antar sumber dengan sumber lainnya 2 spasi.
sekian materi yang bisa saya sampaikan. Langsung saja kepada kesimpulan dari materi ini. Prosedur penelitian yaitu langkah-langkah yang dipakai untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam penelitian ini dengan pembahasannya tentang lokasi dan subjek populasi atau sampel penelitian, desain penelitian, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Juga justifikasi. Secara operasional, dalam penelitian kualitatif ditempuh tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan fokus masalah penelitian. Yang kedua, menyusun kerangka kerja teoritis. Yang ketiga, melaksanakan pengumpulan data. Yang keempat, analisis data. Dan yang kelima, menyusun laporan. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dan dalam melakukan penelitian. Jika membuat tulisan ilmiah, tapi sumber rujukan daftar pustaka salah satu bahkan tidak ada, maka tulisan ilmiah tersebut dikatakan tidak dapat dipercaya alias hoax. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan dan kelompok 6 presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.